Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masuk pada rincian daripada perang Badar. Kemarin kita sudah menjelaskan sekilas global tentang kenapa terjadinya perang Badar ini. Dan kemarin kita sudah baca sedikit tentang pasukan Mekah yang bergerak, kemudian kafilah Quraisy yang berhasil lolos, kemudian pasukan Mekah juga terpecah, dan pasukan Islam dalam posisi kritis. Kita masuk pada rapat majelis untuk menentukan sikap di sini. Baik, kita baca di sini. Mengingat perkembangan yang demikian gawat dan darurat, maka Nabi SAW mengadakan rapat majelis militer tingkat tinggi. Dalam rapat tersebut beliau mengisyaratkan akan kondisi yang sedang berjalan dan bertukar pikiran bersama seluruh pasukan dan para komandannya, menunjukkan bahwa musyawarah itu sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Jadi Rasul tidak memutuskan sendiri. Ketika itulah ada sekelompok orang yang hatinya menjadi ciut dan takut menghadapi pertarungan berdarah di perang Badar. Manusiawi. Tidak semua manusia diberikan keberanian, tapi umumnya para sahabat itu berani. Makanya seorang mukmin itu terkadang dia pengecut, terkadang dia bakhil, tetapi seorang muslim tidak mungkin berdusta. Mereka inilah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun." Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan tujuan kebenaran, padahal sungguh sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sementara mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Ayat ini menunjukkan sebagian para sahabat mereka tidak suka perang, karena memang perang sendiri dinyatakan dalam Al-Quran, kutiba alikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang, dan perang itu sesuatu yang kalian tidak suka. Karena pilihannya cuma dua, bisa pulang dengan hidup atau bisa mati dengan syahid. Karena ini peperangan perdana dan para sahabat belum pernah melakukan sebelumnya pertempuran sehebat Badar ini, wajar kalau fitrah manusianya masih memikirkan perasaan takut.
takut untuk menyerahkan kepada kematian. Kemudian kata pengarang, sedangkan sikap para komandan perang, baik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, mereka berdua bicara dengan ungkapan yang baik. Artinya tetap memberikan perasaan aman dan semangat, optimis akan menang. Dan harusnya pemimpin-pemimpin seperti itu, membawa ketenangan kepada pasukannya, bukan malah kemudian mengkhawatirkan pasukannya. Karena begugurnya seorang pemimpin dalam peperangan itu mempengaruhi kejiwaan pasukan. Makanya kalau pemimpin tidak cerdas mempengaruhi kejiwaan pasukannya, maka akan mudah dikalahkan. Contoh umpamanya ketika perang Talut dan Jalut. Ketika kemudian Jalut dikalahkan, padahal pasukannya besar, kuat dan banyak, dibunuh oleh anak muda yang bernama Dawud yang kelak akan jadi nabi. Itu menciutkan pasukan Jalut, sehingga pasukan Talut mudah mengalahkannya, padahal jumlah mereka lebih sedikit. Sementara jumlah pasukan Jalut itu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan tentang kedua pasukan ini, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar. Itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan terulang. Peperangan Talut melawan Jalut akan terulang di perang Badar, di mana jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar. Selanjutnya Al-Miqdad ibn Amr berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, teruslah maju berdasarkan apa yang telah ditampakkan Allah kepadamu. Kami akan selalu bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk-duduk menanti kemenangan di sini. Lihat bagaimana para sahabat ini meyakinkan sahabat-sahabat yang lainnya dan meyakinkan Nabi SAW tentang kesetiaan. Dan itu kelebihan para sahabat dibandingkan umat setelahnya. Jadi mereka adalah umat yang sangat setia dengan Nabi SAW. Apapun titah perintah Rasul, mereka yakin itu sebuah kebenaran. Makanya mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Makanya mereka mencontohkan, kami tidak mungkin seperti Bani Israel. Ketika diajak perang oleh Nabi Musa, mereka malah mengolok-olok nabinya. Jadi kita tahu bahwa Nabi Musa membawa pasukan Bani Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu dengan penuh rintangan bermacam-macam, belum perjalanan yang sangat jauh dengan jalan kaki. Ketika sudah hampir mau ke tempat yang mereka tuju, tanah perjanjian Palestina itu, mereka harus melewati satu kota, di mana kota itu penuh dengan orang-orang Kan'aniyun, orang-orang yang sangat besar-besar postur tubuhnya dan kuat-kuat. Makanya kemudian Nabi Musa mengutus jasus pengintai. Salah satu yang diutus oleh Nabi Musa adalah Yusha ibn Nun, yang kelak akan meneruskan perjuangannya. Kemudian setelah masuk ke dalam kota itu, mereka melihat pasukan yang besar, raksasa, kuat gitu ya. Kemudian diceritakan kepada Nabi Musa, lah mata-mata yang lainnya disuruh jangan dibocorkan. Sebelum terjadi penyerangan, jangan dibocorkan. Sebab kalau dibocorkan, nanti semua orang takut dan tidak jadi berani untuk berperang. Gimana melawan orang yang besar badannya? Tetapi Allah takdirkan satu di antara mata-mata itu malah membocorkan kepada pasukan Bani Israel, sehingga mereka ketakutan. Tidak mungkin kami menyerang kota itu, padahal tinggal satu langkah saja mereka sampai di Baitul Maqdis. Lah ketika sudah tersebar bahwa musuhnya sangat kuat, sangat besar gitu ya, sangat banyak, mereka cium.
Sehingga ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengumpulkan pasukan untuk menggempur kota itu, padahal Musa sudah menjanjikan akan menang. Dan seorang nabi tidak mungkin menjanjikan kemenangan kecuali karena ada wahyu dari Allah. Tetapi janji seorang nabi tidak dipercaya Bani Israel. Malah ketika Nabi Musa mengajak mereka berperang, mereka malah mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kalau engkau ingin perang, berangkat saja sendiri, ajak Rabbmu, ajak Tuhanmu, sana perang berdua katanya. Biar kami duduk-duduk di sini menanti kemenangan. Kan kurang ajar. Ya. Bagaimana mungkin kemudian seorang umat, satu umat yang lancang kepada nabinya dengan mengatakan, berangkatlah engkau, ajak Tuhanmu, berangkat berdua sana. Dan kami duduk-duduk di sini menanti dan melihat siapa yang menang. Makanya kelancangan Bani Israel inilah yang mengakibatkan akhirnya Bani Israel dihukum. Ketika mereka tidak mau perang, akhirnya mereka pun tidak bisa keluar dari tempat yang mereka tinggali di situ, di padang pasir, nggak bisa keluar. Maka disebut negeri linglung. Kemana saja balik lagi ke situ, jalan kemana saja balik lagi ke situ. Maka disebut negeri linglung, ardutih, nggak bisa keluar, putar-putar di situ saja. Dan itu bukan sehari dua hari mereka kebingungan, tidak bisa keluar dari tempat itu sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun mereka tidak bisa keluar dari padang pasir itu. Sehingga ketika mereka berada di padang pasir, kan tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada naungan. Sehingga mereka kelaparan, kepanasan, kehausan. Dari situlah mulai mereka meminta kepada Nabi Musa agar Allah menurunkan makanan dari langit. Maka turunlah makanan disebut dengan manna dan salwa. Itulah makanan mereka, manna dan salwa. Kemudian mereka pengen minum, maka Musa memukulkan dengan tongkatnya ke batu, mengalir 12 mata air. Akhirnya mereka pun minum dari situ. Kemudian mereka kepanasan, akhirnya Allah kirim atas doa Nabi Musa awan yang hitam yang menghalangi matahari dengan kita, sehingga kita tidak kepanasan. Nikmat mana lagi yang Allah berikan? Tapi namanya Bani Israel kan umat yang degil, sehingga mereka ketika diberikan makanan manna dan salwa itu, makanan yang lezat luar biasa, tanpa harus dimasak, tanpa harus mencari bahan, tinggal ambil makan. Kan enak tuh. Kalau kita ini mau makan, masak nasi dulu, nanti metik sayur dulu, dicincang dulu, kasih macam-macam lah. Mau makan tuh nunggu 2 jam kadang-kadang. Itu tinggal dimakan saja sehari 3 kali. Tapi mereka bosan dengan manna dan salwa itu. Ada yang mengatakan manna dan salwa itu maksudnya makanan daging burung dan juga minuman dari madu. Itu kan lezat makanan dari daging. Tapi mereka kemudian malah minta sayur-mayuran, minta bawang, minta sayur-sayuran, minta kacang kan gitu ya. Akhirnya Allah kutuk mereka. Lah di tanah linglung inilah akhirnya Harun meninggal. Kemudian Nabi Harun meninggal, Nabi Musa pun meninggal. Dan tidak ada yang memimpin Bani Israel setelah sepeninggal Musa kecuali pembantunya yang pernah diajak untuk menemui Nabi Khidir. Namanya Yusha ibn Nun ini. Dialah pengganti Nabi Musa yang akhirnya generasi pengecut mati, datang generasi pemberani kedua. Generasi kedua inilah yang kemudian dipimpin Yusha ibn Nun, berhasil merobohkan kota itu dan berhasil menguasai Baitul Maqdis. Subhanallah, anak muda Yusha ibn Nun yang di Quran tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan isyaratnya. Allah mengatakan fatan, anak muda, tetapi melebihi kegemilangan Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa meraih tujuannya sampai ke Baitul Maqdis karena terkurung di tanah itu. Tapi Yusha ibn Nun berhasil membawa cita-cita Nabi Musa, membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis. Syahidnya di sini, sahabat ini tidak mau seperti Bani Israel, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami siap perang, kami tidak mau seperti Bani Israel yang mengatakan kepada nabinya, pergilah engkau sendiri, ajak Tuhanmu berdua, perang sana, kami duduk-duduk melihat. Tidak, bahkan kami akan perang bersama. Akan tetapi kata beliau,
Kata Miqdad ibn Amr, akan tetapi pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah, sesungguhnya kami berperang bersama engkau wahai Rasul bersama-sama demi zat yang mengutusmu dengan hak. Andai engkau bawa kami menuju Bakar al-Ghimad, niscaya kami akan berperang bersamamu hingga engkau mencapainya. Dari sini sudah nampak kesetiaan para sahabat. Ya Rasulullah, jangan kau samakan kami dengan Bani Israel. Kalau mereka diajak perang oleh Nabi Musa mereka enggan, kami tidak. Kami siap berperang bersama kamu. Sekalipun tempat yang akan kau perangi itu di Barak al-Ghimad, pasti kami akan ikut bersamamu. Lihat bagaimana kesetiaan para sahabat kepada Nabi SAW. Maka Rasul pun mengatakan kepadanya sesuatu yang baik dan berdoa agar dia mendapatkan kebaikan. 3 orang komandan berasal dari kalangan muhajirin, sedangkan mereka minoritas dalam pasukan. Padahal yang punya kepentingan kan orang muhajirin, tapi mereka minoritas. Yang banyak justru orang Ansor yang tidak ada kepentingan. Itulah namanya solidaritas, jiwa korsa sesama kaum muslimin, ya. Oleh karena itulah maka Rasulullah SAW ingin melihat bagaimana pendapat para komandan dari kaum Ansor. Karena perkataan Miqdad ibn Amr ini ya wajar, karena sudah mengikuti Rasul sejak dari Mekah. Makanya mereka setia. Sampai mengatakan seperti itu, kami tidak mungkin akan jadi Bani Israel yang menentang nabinya. Kami akan setia. Ini sikap orang-orang muhajirin. Wajar karena mereka sudah ikut Rasul selama 13 tahun kan itu di kota Mekah. Nah sekarang Rasul itu ingin melihat bagaimana sikap Ansor. Bagaimana sikap Ansor? Karena kan Rasul baru 2 tahun di Madinah. Apakah mereka siap bersama Rasul berperang, ataukah sebagian mereka siap perang, sebagiannya tidak? Jadi Rasul itu ingin memberikan pelajaran kepada mereka, ikhtibar, ujian, apakah mereka setia atau tidak. Makanya di sini, oleh karena itulah maka Rasulullah SAW ingin melihat bagaimana pendapat para komandan dari kaum Ansor. Sebab mereka merupakan pihak mayoritas di dalam pasukan dan beban pertempuran akan berada di pundak mereka. Padahal berdasarkan isi teks Baiat Al-Aqabah, mereka tidak diharuskan untuk perang di luar negara mereka. Mereka sebenarnya tidak punya kepentingan istilahnya. Yang punya kepentingan adalah muhajirin, tapi tetap mereka membantu saudaranya. Karena ini juga berkaitan dengan agama. Dari itu setelah mendengarkan ucapan ketiga komandan tadi, beliau berkata, wahai manusia, berikan pendapat kalian kepadaku. Maksudnya orang-orang Ansor. Sebenarnya beliau ingin mengatakan kepada orang-orang Ansor sikap mereka seperti apa. Tetapi subhanallah, rupanya orang-orang Ansor jauh lebih paham dibandingkan apa yang disindirkan Rasul. Pada Rasul mengatakan ketika 3 komandan dari kalangan muhajirin, Abu Bakar, Umar dan Al-Miqdad ibn Amr sudah bicara, kemudian Rasul mengatakan bagaimana pendapat yang lain. Maksud yang lain itu orang Ansor gitu, karena belum bicara orang Ansor itu. Tetapi orang Ansor ini cerdas, tahu bahwa yang dimaksud Rasul mereka. Makanya kemudian Sa'ad bin Mu'ad memahami hal itu, kemudian mengatakan, demi Allah, seakan engkau menginginkan kami wahai Rasul. Maka Rasul menjawab, benar. Maka berkatalah Sa'ad, sungguh kami telah beriman kepadamu, lalu membenarkan. Kami juga telah bersaksi bahwa wahyu yang engkau bawa adalah kebenaran, dan untuk itu kami telah memberikan janji-janji setia dan kesepakatan kami untuk senantiasa mendengar dan taat kepadamu. Karena itu teruskanlah langkah sesuai dengan apa yang engkau inginkan wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Andai kata engkau menawarkan laut ini kepada kami, lalu engkau mengarunginya, niscaya kami akan mengarunginya bersamamu. Jika ada seorang pun dari kami yang ketinggalan, dan kami tidak akan merasa segan jika engkau mengajak kami bertemu musuh esok hari,
Sungguh kami adalah orang-orang yang tegar dalam peperangan dan tangguh dalam pertempuran. Semoga saja Allah menampakkan kepadamu dari kami hal yang membuatmu senang, wahai Rasulullah. Maka berangkatlah bersama kami dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pemimpin Ansor sudah berkomentar, siap memberikan kesetiaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai diistilahkan kalau memang harus perang lewat jalur lautan, maka kami pun akan bersamamu. Padahal Nabi tidak pernah perang melewati lautan. Tapi Rasul pernah bersabda bahwa nanti satu hari kaum muslimin akan berperang menyeberangi lautan. Di zaman Rasul belum pernah terjadi. Di zaman Abu Bakar belum pernah terjadi. Di zaman Umar pun belum pernah terjadi. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjadi gubernur Syam, ada keinginan untuk menyeberang ke Afrika, memperluas Islam. Tapi Umar selalu membatalkan. Alasannya apa? Alasannya dikhawatirkan mereka dihantam gelombang kemudian tenggelam, belum perang sudah mati. Sehingga sampai wafatnya Umar bin Khattab tidak menyuruh para sahabat untuk menyeberangi lautan. Baru di masa Utsman, di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an, baru Utsman mengizinkan Muawiyah untuk menyeberang ke daratan Afrika dan berhasil menguasainya. Itulah pasukan pertama yang menyeberangi lautan di zaman Utsman bin Affan, dikomandai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Lah, orang Ansari mengatakan, ya Rasul, kalau engkau memang harus menyeberang lautan, kami siap menyeberang. Itu menunjukkan tanda kesetiaan tuh yang diberikan orang-orang Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini diriwayatkan dari di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz, karena ada dua pemimpin Aus ya, sama-sama Sa'ad namanya. Yang satu Sa'ad bin Ubadah, itulah yang menjadi pemimpin suku Khazraj yang paling besar. Kemudian kalau Sa'ad bin Mu'adz suku Aus, lebih kecil daripada Khazraj. Lah Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Rasulullah, sepertinya engkau khawatir bahwa kaum Ansar hanya memandang kewajiban mereka membelamu sebatas di negeri mereka saja. Dan sesungguhnya aku berkata atas nama kaum Ansar dan menjawab atas nama mereka, berangkatlah kemana engkau suka, jalinlah hubungan dengan orang-orang yang kau kehendaki, putuskan hubungan dengan orang-orang yang kau kehendaki, ambillah dari harta benda kami apa yang engkau inginkan, berilah kepada kami apa yang engkau inginkan, dan apa yang engkau ambil dari kami, kami lebih senang dengannya daripada apa yang engkau biarkan. Apapun yang engkau perintahkan, maka kami akan tunduk terhadap perintahmu. Demi Allah, jika engkau membawa kami berjalan hingga sampai ke Al-Barak min Ghim, dan bahasa kiasan maksudnya sampai ke ujung manapun, niscaya kami akan berjalan bersamamu. Demi Allah, jikalau engkau tawarkan laut itu kepada kami, lalu engkau mengarunginya, niscaya kami akan mengarungi bersamamu, wahai Rasul. Lihat kepasrahan orang-orang Ansar kepada Nabi. Makanya orang-orang Ansar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cobaan banyak di dunia, tetapi Allah berikan balasan di akhirat yang banyak. Kesetiaan orang Ansar kepada pemimpin itu luar biasa. Lihat bahasanya orang Ansar kepada Rasul, sampai mengatakan seolah-olah apa yang kau inginkan kami siap mengikuti. Padahal kalau kita lihat sejarah orang Ansar selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah memimpin dunia. Di zaman Khulafaur Rasyidin dikuasai Muhajirin. Abu Bakar Muhajirin, Umar Muhajirin, Utsman Muhajirin, Ali Muhajirin. Kemudian ditutup dengan Hasan putra Ali juga Muhajirin. Kemudian setelah era kekhilafahan berakhir dan masuk ke era kerajaan, dan raja pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah Muhajirin, dan seluruh
raja-raja dari Bani Umayyah yang didirikan Muawiyah bin Abi Sufyan semua muhajirin. Sampai runtuhnya kerajaan Bani Umayyah dan tegaknya kerajaan Bani Abbasiyah pun semua muhajirin. Jadi dari raja ke raja, dari kerajaan ke kerajaan, baik mulai daripada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmani dan begitu seterusnya, Ansor tidak pernah kebagian. Semua dari muhajirin. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa pemimpin itu dari Quraisy, artinya dari muhajirin, dan sebagai menteri-menterinya dari kalangan Ansor. Jadi Ansor itu hanya jadi alat untuk menteri-menteri membantu pemimpin saja. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan kepada orang-orang Ansor itu, bersabarlah kalian, taatilah pemimpin kalian, dengarkanlah pemimpin kalian, dan kalian akan berjumpa denganku kelak di telaga. Sampai Rasul mengatakan apa? Di dunia mungkin kalian ditindas oleh raja-raja, mungkin turunan kalian nanti ketika penguasanya dari kalangan turunan muhajirin menindas kalian, maka sabar, dengarkan dan taat sampai kalian menemuiku di telaga. Makanya para ulama akidah mengatakan bahwa manusia yang pertama kali meminum telaga Nabi SAW siapa? Ahlul Yaman, penduduk Yaman, maksudnya orang-orang Ansor. Pertama yang akan meminum telaga Rasul adalah orang-orang Ansor, atau disebut dengan Ahlul Yaman karena semua orang Ansor turunan Yaman. Mereka lah yang pertama minum. Kenapa? Karena ketika di dunia mereka tidak pernah diberikan kesempatan memimpin, mereka hanya jadi rakyat. Sementara rakyat itu kita tahu sarana untuk diambil hak dan tidak mampu mengambil hak, sehingga mereka harus di atas kesabaran terus. Lah sebagai balasan kesabaran orang-orang Ansor itulah maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mementingkan orang-orang Ansor bahwa mereka orang yang pertama kali meminum telaga Nabi. Karena memang kesetiaannya luar biasa. Kemudian kata pengarang, ucapan saat ini membuat senang Rasulullah dan menjadikannya bertambah semangat. Kemudian beliau berkata, siru wa abshiru fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifataini wallahi laka'annil an anzuru ila masari'il kaubi. Berjalanlah kalian dan bergembiralah, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku kemenangan ini, kemenangan atas salah satu dari dua kelompok, maksudnya kafilah dagang Abu Sufyan dan pasukan Abu Jahal. Demi Allah, seolah-olah aku telah menyaksikan kematian musuh-musuhku. Bahwa ini wahyu. Rasulullah SAW tidak mungkin mengucapkan dengan hawa nafsunya. Ketika Rasul mengatakan menang, maka menang, karena Allah yang memberitahunya. Dan memang betul ketika Rasul mengatakan aku sudah melihat tanda-tanda kematian mereka, bukan hanya merasakan tanda-tanda kematian musuh-musuh Allah ini, tapi Rasul bisa menunjukkan tempat kematiannya. Itulah keajaiban Rasul. Jadi ketika Rasul datang ke lokasi Badar yang akan berperang itu, Rasul menunjukkan satu-satu, nih Abu Jahal matinya sebelah sini, nih Umayyah matinya sebelah sini, nih Mughirah matinya sebelah sini. Subhanallah. Dan ketika terjadi peperangan, betul-betul terjadi peperangan, subhanallah, maha benar Allah Subhanahu wa taala, maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, seusai peperangan persis kematian musuh-musuh Allah itu di tempat yang ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Kemudian di sini bab selanjutnya, pasukan Islam meneruskan perjalanan. Kemudian Rasul berangkat dari Dafiran dengan menelusuri cerah-cerah perbukitan yang disebut Al-Asfir. Kemudian dari sana turun menuju satu dusun dinamakan Ad-Daba. Dalam hal ini beliau melewati Hanan, sebuah bukit pasir yang gundukannya amat besar seperti gunung, dan mengambil posisi di sisi kanan, kemudian turun lagi mendekati daerah Badar. Kemudian bab selanjutnya Rasulullah melakukan patroli pemantauan.
Di tempat tersebut, maksudnya tidak jauh dari Badar, beliau melakukan sendiri patroli memantau bersama Abu Bakar Siddiq. Tatkala keduanya sedang berjalan-jalan di seputar kamp militer Mekah, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang tua dari bangsa Arab. Lalu beliau bertanya kepadanya tentang Quraisy dan tentang Muhammad dan tentang para sahabat. Beliau sengaja menanyakan tentang kedua pasukan untuk lebih menghindarkan kecurangan. Akan tapi seorang tua ini memotong dan mengatakan, aku tidak akan memberitahukan kepada kalian hingga kalian beritahukanku dari suku apa kalian berdua. Maka Rasul menjawab, jika engkau beritahu kami, maka kami akan memberitahukan kepadamu. Karena dalam posisi seperti ini kan harus curiga mencurigai, takutnya mata-mata musuh. Jadi Rasulullah harus hati-hati, wajar kan gitu. Dia berkata, benarkah demikian? Beliau menjawab, ya. Maka orang tua berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Muhammad dan para sahabatnya telah keluar pada hari ini dan itu. Jika memang orang yang memberitahuku jujur, maka dia hari ini berada di tempat ini dan itu. Dia menyebutkan tempat posisi pasukan Madinah saat itu berada, dan telah sampai pula berita kepadaku bahwa orang-orang Quraisy telah keluar pada hari ini dan juga itu. Jika memang orang yang memberitahuku jujur, maka mereka hari ini berada di tempat ini dan itu. Dia menyebutkan tempat posisi pasukan Mekah saat itu berada. Dan tatkala dia sudah selesai memberitahukan, dia berbalik bertanya, dari kelompok siapa kalian berdua? Maka Rasul menjawab, kami berasal dari ma, bahasa Arab artinya air. Kemudian beliau berpaling darinya dan meninggalkan si tua yang sedang bicara sendiri. Dari ma, apa itu? Apakah dari ma maksudnya Irak, nama sebuah kabilah, atau yang lainnya? Kenapa Nabi SAW mengatakan dari air? Karena Rasul memang memilih tempat yang banyak air. Ya, kan ketika pasukan Badar memang Rasul sudah mencari tempat-tempat jangan sampai pasukan kehausan. Di tengah padang pasir, gurun pasir dipenuhi dengan bukit-bukit, kalau jauh-jauh dari air bisa kalah pasukan. Ya, makanya Rasul mengatakan kami dari pasukan air. Kemudian mendapatkan informasi penting tentang pasukan Mekah. Adapun tentang keberadaan siapa Pak Tua yang memberitahu ini, wallahu alam, siapa Pak Tua ini tidak tahu, nggak dijelaskan. Cuman memang dia berjumpa dengan seorang tua yang baik hati menjelaskan tentang keberadaan pasukan orang-orang Quraisy. Tapi siapa dia, wallahu alam, apakah malaikat atau apa kan nggak tahu. Mendapatkan informasi penting tentang pasukan Mekah. Pada petang hari itu juga beliau mengutus kembali para intelijennya untuk mendapatkan berita tentang musuh. Yang melakukan tugas itu adalah 3 orang komandan dari kalangan muhajirin, yaitu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, bersama beberapa orang sahabat yang lain. Mereka pergi menuju sumber air Badar. Di sana mereka menjumpai 2 orang budak yang sedang mengambil air untuk pasukan Mekah, maksudnya pasukan kafir. Mereka pun menangkap keduanya dan membawa mereka menghadap Rasulullah yang ketika itu sedang sholat. Lalu para sahabat berusaha menginterogasi keduanya. Maka keduanya berkata, kami hanyalah para penimba air orang-orang Quraisy yang diutus untuk mengambil air buat mereka. Para sahabat yang menginterogasi tersebut tidak suka mendengar hal itu dan berharap keduanya merupakan kaki tangan Abu Sufyan, sebab di hati mereka masih tertanam sisa-sisa harapan untuk dapat menguasai kafilah Quraisy. Karenanya mereka memukuli keduanya secara kasar hingga keduanya akhirnya terpaksa berkata, kami memang utusan Abi Sufyan. Maka mereka berhenti memukuli keduanya. Saat Rasulullah selesai melakukan salat, beliau menegur mereka dengan mengatakan, jika keduanya berbicara jujur, kalian memukulinya. Namun bila keduanya berbicara dusta, kalian berhenti memukulinya. Mereka berdua telah berkata jujur demi Allah, sesungguhnya keduanya memang berasal dari rombongan orang Quraisy. Kemudian beliau berbicara kepada kedua budak tersebut, beritahu kepadaku perihal orang-orang Quraisy. Keduanya berkata, mereka ada di balik bukit pasir yang kau lihat di sisi lembah yang paling jauh. Beliau bertanya lagi, berapa jumlah mereka? Keduanya mengatakan sangat banyak. Beliau bertanya lagi, berapa kekuatan mereka? Keduanya menjawab, kami tidak tahu. Beliau bertanya lagi, berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap harinya?
Keduanya menjawab, kadang-kadang sehari 9 ekor, kadang-kadang 10 ekor. Lalu Rasul mengatakan, kalau begitu mereka antara 900 sampai 1000 orang. Subhanallah. Rasul bisa memperkirakan kan, menunjukkan Rasul itu juga ahli strategis perang dia. Bisa mengukur jumlah manusia dengan berapa unta yang disembeli. Karena Rasul bisa menghitung unta satu orang untuk sekian orang. Berarti kalau satu hari 9 orang diperkirakan ya sekitar ya 900 sampai 1000 kan gitu. Keduanya menjawab Utbah bin Rabi'ah. Rasul berkata, kalau begitu mereka antara 900 hingga 1000 orang. Kemudian bertanya lagi, siapa saja di kalangan mereka yang merupakan para pemimpinnya. Maka keduanya mengatakan, pertama Utbah bin Rabi, yang kedua Syaibah bin Rabi, Abu al-Bakhtari ibn Hashim, Hakim ibn Hizam, Naufal ibn Khuwailid, Al-Harith ibn Amir, Tu'aimah bin Adi, An-Nadhrah bin Haris, Jam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, dan Umayyah ibn Khalaf, bersama orang-orang lain yang tidak disebutkan namanya saking banyaknya. Maka Rasul kemudian menghadap ke arah khalayak seraya mengatakan, inilah penduduk Makkah telah melemparkan kepada kalian kekayaannya. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena yang terlibat semua tokoh-tokohnya. Tidak tersisa satu tokoh pun kecuali terlibat. Kecuali satu. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab tidak ikut dia pengecut. Dia hanya membeli 2 orang budak, kemudian dijanjikan kalau menang maka keduanya akan dimerdekakan. Itu saja. Tapi dia tidak berani untuk ikut dalam pasukan Abu Lahab ini. Ya, dia pengecut, masih berani Abu Jahal gitu. Tapi ini bagaimana taktik dan strategis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk melawan musuh. Karena bagaimanapun lengah sedikit saja melawan musuh itu fatalnya luar biasa. Contoh umpamanya Hamzah meninggal di perang Uhud. Siapa yang membunuhnya? Wahsy ini budak, bukan pasukan perang. Dia tak pandai berperang. Dia hanya budak, hanya punya kekuatan badan, pandai membidik dengan tombak. Tapi dia bukan prajurit. Ibaratnya preman dengan tentara kan gitu ya. Itu kan beda kekuatannya yang hari-hari dilatih perang kan. Sehingga ketika Hamzah melihat Wahsy itu meremehkan. Tidak mungkin orang kayak gini berani membunuh dia kan begitu. Pasti dia akan fokus kepada lawan-lawan berat. Tapi siapa sangka justru yang membunuh Hamzah Asadullah, sehingga Allah adalah orang yang dianggap tidak bernilai dalam pasukan Wahsy. Dari sini kata para ulama, lihat, dalam setiap pertempuran itu jangan pernah meremehkan sedikit pun, karena itu taruhannya nyawa. Makanya jangan sampai informasi terlewat sedikit pun, karena itu taruhannya kekalahan dan kemenangan. Makanya Rasul itu menggali informasi sebanyak-banyaknya, baru kemudian mengatur strategi perang. Setelah mengumpulkan informasi sebanyak, siapa pemimpinnya, berapa jumlahnya, macam mana arenanya, sedetail mungkin. Dan ini bagian daripada akhdhu bil asbab, mencari sebab. Bukan hanya kita berdoa kemenangan, tapi kita diam saja. Tapi doa tidak akan manfaat kecuali mengambil sebab. Sebab itulah berkaitan dengan strategis perang tadi. Kemudian juga yang bab selanjutnya, turun hujan. Pada malam itu, maksudnya malam sebelum terjadinya perang Badar, Allah menurunkan sebuah hujan. Hujan ini bagi kaum musyrikin terasa sangat lebat, sehingga mencegah mereka untuk maju sementara kepada kaum muslimin. Tapi bagi kaum muslimin terasa bagaikan gerimis yang dapat menyucikan mereka, menghilangkan gangguan setan dari diri mereka, mudah untuk menapak bumi, mengeraskan pepasiran, memantapkan langkah, menyiapkan posisi dan menambah hati mereka. Artinya hujan bagi kaum muslimin sebuah rahmat, tapi hujan bagi orang-orang kafir bisa saja azab. Dan ini menunjukkan tanda-tanda akan kemenangan, tanda-tanda peperangan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena turunnya hujan. Saat hujan itulah doa-doa kaum muslimin terkabulkan. Makanya jadi sunnah
Kalau sedang hujan disunnahkan untuk berdoa karena di waktu itu sangat mustajab. Ya. Kecuali kalau hujannya nampak membahayakan, ada banyak petir, kok satu hari hujan, ada banjir, ya, tentu doanya supaya dipindahkan hujannya. Tapi kalau hujannya masih ya standar saja, nggak membahayakan, berarti itu sebuah rahmat yang harus kita syukuri. Bahkan disunahkan kita harus membasahi badan kita, sebagian badan kita dengan air hujan. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Insyaallah mungkin kita lanjutkan minggu depan karena pembahasan perang Badar ini cukup panjang. Gak apa-apa, sedikit-sedikit. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Kan ini karena perang Badar ini kaum Ansor, apa yang motivasi terbesar, apa yang membuat mereka sampai sebegitunya mau berperang bersama Rasulullah selain yang tadi saya sebutkan, yaitu apa, Rasulullah berjanji akan memberikan apa yang kita Iya, alhamdulillah. Ya, kenapa kaum Ansor kemudian sampai membela-bela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya tidak lain karena keyakinan mereka bahwa dengan dikomando Rasul sebagai pemimpin mereka, mereka akan memenangkan dunia. Karena sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kita tahu bahwa mereka dirongrong oleh orang-orang Yahudi dan selalu berperang melawan Yahudi. Kalau mereka kalah, karena namanya perang kadang menang kadang kalah. Kalau mereka kalah, maka mereka selalu mengancam, sebentar lagi akan muncul pemimpin kami sebagai nabi akhir zaman yang akan menguasai dunia. Kalian akan kami lulantakkan. Sehingga kemudian maklumat kenabian ini masuk ke otaknya orang-orang Ansor, padahal mereka orang-orang musyrik, tidak ada kitab langit. Orang Yahudi ngomong begitu wajar karena memang ada Taurat. Orang Nasrani ngomong wajar karena ada Injil. Tapi orang musyrik ngomong seperti itu, ya, meyakini sebuah nabi, seorang nabi yang akan muncul, itu kan nggak wajar karena mereka nggak ada kitab, mau baca dari mana? Mereka hanya dengar dari orang Yahudi, selalu sesumbar seperti itu kalau kalah perang. Lah, bersaatan dengan itu ketika mereka orang-orang pembesar Khazraj itu haji ala jahiliyah tentunya karena belum ada Islam, berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku nabi di Mekah. Langsung dia teringat dengan sesumbarnya orang Yahudi dan mengatakan, jangan-jangan yang dimaksud nabi mereka adalah orang ini, maksudnya Rasulullah. Kalau memang orang ini, maka kami dahului mereka untuk memenangkan dunia. Makanya mereka akhirnya masuk Islam. Apalagi kemudian setelah Fathu Mekah, mereka makin yakin gitu ya, bahwa dia seorang nabi. Itulah keyakinan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dijadikan pemimpin akan membawa kemakmuran, kedamaian, menyelamatkan dunia mereka dan akhirat mereka. Itulah kemudian mereka sangat setia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena informasi itu. Apalagi setelah kemudian mereka bermajlis dengan Rasul, dibimbing oleh Rasul dengan wahyu-wahyunya, tentu lebih yakin lagi. Makanya mereka senantiasa setia dengan Nabi SAW. Buktinya ketika Rasul meninggal, orang-orang Ansor itu sudah berkumpul di Sa'idah Bani Sa'idah. Jadi mereka berkumpul di rumahnya Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj, dan siap mengangkat Sa'ad sebagai pemimpin setelah meninggalnya Nabi. Kabar perkumpulan para pembesar Ansor di rumah Sa'ad ini kedengaran kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar langsung memanggil Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan Muhajirin, langsung menemui pembesar-pembesar Ansor yang sedang berkumpul di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasul mengatakan semasa hidupnya, yang menjadi pemimpin itu harus orang Quraisy. Adapun kalian orang-orang Ansar adalah sebagai pembantu. Tidak ada perdebatan sama sekali. Artinya orang Ansar tidak mengatakan, oh tidak bisa, harus kami, tidak ada. Sama sekali mereka tidak berdebat. Ketika Abu Bakar membacakan hadis Nabi, langsung mereka diam.
Itu sepeninggal Nabi. Langsung diam mereka. Berakhir dengan penjabatan tangan kepada Abu Bakar sebagai bentuk pembayatan. Dan selama itu mereka tidak ada yang menjadi pemimpin. Itu contoh saja ya, bagaimana ketaatan orang-orang Ansor yang luar biasa kepada Nabi SAW. Makanya dalam peristiwa Hunain, ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, lebih banyak diberikan kepada muhajirin yang baru masuk Islam, bahkan kepada orang-orang kayanya untuk menetapkan Islam mereka. Orang-orang Ansor ini sebagian mereka cemburu, seolah-olah mereka mengatakan ini pembagian gak adil nih. Kenapa kami yang berdarah-darah, mereka yang dapat harta? Harusnya gak seperti itu ya. Tentu Rasul tidak mungkin membagi seperti itu asal bagi-bagi kan. Tentu ada wahyu, dan itu dianggap sebuah keadilan, karena Rasul tujuannya membagi-bagikan harta lebih kepada orang-orang yang tokoh-tokoh yang baru masuk Islam seperti Abi Sufyan dan yang lainnya, supaya keislamannya mereka lebih kokoh lagi, tidak mudah murtad. Nah, itu yang tidak dipahami orang Ansor, sehingga mereka mengutus Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, karena kita tahu Sa'ad bin Ubadah itu pemimpin yang paling dekat dengan Rasul sepeninggal Sa'ad bin Mu'ad. Karena Sa'ad bin Ubadah ini sepeninggal sesudah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, Sa'ad bin Ubadah selalu berdoa minta kaya. Jadi doanya tuh minta kaya aja tuh Sa'ad bin Ubadah ini ya. Kenapa? Tujuannya untuk supaya dia bisa membantu keluarga Nabi. Makanya sejak Rasul di kota Madinah dan istri-istrinya sampai Rasul meninggal, itu kehidupannya ditanggung oleh Sa'ad bin Ubadah setiap harinya. Entah dikasih gandum hari ini, dikasih pakaian, dikasih madu, pokoknya setiap hari ya, sampai meninggal oleh Sa'ad bin Ubadah ini. Memang dia dekat dengan Nabi, Sa'ad bin Ubadah ini. Nah, ketika Sa'ad bin Ubadah datang kepada Rasul mengadukan orang-orang kayaknya keberatan deh kamu membagi-bagikan seperti itu. Maka Rasul mengatakan, kalau begini kumpulkanlah orang-orang Ansor itu, jangan ada orang muhajirin di situ. Saya ingin bicara. Maka Rasul lalu menjelaskan kepada orang-orang Ansor tentang kebaikan mereka. Dulu aku fakir, kalian yang menampungnya. Dulu aku terusir, kalian yang melindunginya. Dulu aku begini, kalian. Pokoknya mengingatkan kebaikan orang-orang Ansor. Tapi ingat, sekarang kalian tambah kaya, aku juga yang mengusahakannya. Dulu kalian tersesat, aku yang berikan hidayah. Nah, sekarang Rasul berbalik ngomong. Setelah memuji orang Ansor, Rasul mengingatkan kebaikannya juga gitu kan. Kemudian kata Rasul di ujung khutbahnya, apakah kalian redho lihat muhajirin yang pulang ke Mekah itu? Mereka bawa unta, mereka bawa kambing, mereka bawa harta. Sementara kalian pulang ke Madinah bawa aku. Nah, sekarang lebih baik mana, aku ataukah kambing, unta dan harta itu? Tinggal milih. Akhirnya mereka pun menangis, merasa salah. Barulah mereka menerima pembagian itu dari Nabi dan mengatakan sami'na wa ata'na. Dari situ Rasul mendoakan orang-orang Ansor, ya Allah ampunilah orang-orang Ansor, anak orang-orang Ansor, cucu orang Ansor, cicit orang Ansor, dan begitu seterusnya ya. Jadi itulah kenapa orang-orang Ansor itu sangat setia dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, Allah taala alam.